Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang mulia, yang sama kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, para tokoh masyarakat, mobil khusus Ketua BKKM Limo Cinere, Mukarram Kiai Haji Muhtar Syahid, beliau saat ini sedang sakit. Kita doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan, pulihkan kembali kesehatannya. Yang mulia Kiai Haji Madani Abdullah, yang mulia Kiai Haji Ustaz Haji Abdul Rahman DKM Masjid At-Tawabin, Ketua MUI Limo Kiai Haji Nur Hamid MA, yang mulia Ketua MUI Cinere Kiai Haji Toha Gofar MA, Ketua DMI Limo Ustaz Nisin Mursani, Ketua DMI Cinere guru saya, abang saya Ustaz Abdul Ghafur Nasir SPDI. Beliau tempat saya curhat ini, Ustaz Ghafur nih. Saya kalau nggak punya duit saya ngomong aja sama dia. Nangis banget. Ya, para penasehat BKKM Limo Cinere, Kiai Haji Ahmad Khatib MZ, Kiai Haji Mustaqim, Kiai Haji Madani Abdullah, Wakil Ketua DPRD Kota Depok Bang Haji Tajuddin Tabri hadir, atau yang mewakili Bapak Camat Cinere Bapak Haji Sugiarto SE, Bapak Ketua DKM Kecamatan Limo dan Kecamatan Cinere, dan saya yakin hadir para alim ulama, orang-orang soleh yang dimuliakan Allah, yang mohon maaf lahir batin saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah sedikit pun tidak mengurangi hormat, ta'zim dan mahabbah saya. Puji syukur kehadirat Allah pada pagi hari ini sama-sama atas izin Allah kita dapat bermuajah dalam rangka kegiatan rutin kuliah subuh. Mudah-mudahan yang kita lakukan pada hari ini menjadi satu catatan amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam min al-dhulumati ila an-nur. Bapak, saudara hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, Ustaz Ghafur bisikin saya tadi acara kuliah subuh sampai jam 6, sekarang pukul 6 kurang 10 menit. Alhamdulillah. Menang banyak saya. Semoga Allah yang maha menyaksikan, yang maha tahu, yang maha mendengar, bahkan yang maha mengetahui hati kita yang paling dalam, semoga Allah senantiasa menolong kita semua. Nolongin untuk apa? Untuk
kita mau ngaku bahwa sesungguhnya kita diri ini adalah hambanya yang lemah, bahwa sesungguhnya diri ini adalah hambanya yang berlumuran dengan dosa-dosa dan kesalahan. Sebab ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan rasa bersalah itu kepada kita, itu merupakan satu nikmat dan karunia yang begitu besar yang Allah titipkan kepada kita. Maka kita patut mengucap syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Sebab kalau kita punya salah, kita ngaku benar aja itu repot. Jelas-jelas kita berbuat salah tapi kita nggak ngaku salah. Ada nggak yang model begitu? Mana dia orangnya? Itu mah di Cina, kalau di sini insya Allah. Seraya beristighfar kita memohon ampun kepada Allah atas semua dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan. Kita semua kan pasti punya salah, ya Pak? Pak, saya kalau ngaji depan bapak rada sebel baca-baca. Duduk sila, pala duduk. Benar. Yang mau ngerokok dah silakan, nggak apa-apa, biar ada santai gitu ya. Yang mau ngerokok silakan, ini bukan di masjid kan ya, nggak apa-apa silakan. Saya nggak ngerokok dulu. Rokok saya Jarum Super Pak. Rokok saya apa Pak? Kurang keras. Rokok saya apa? Jarum Super. Biar panitia dengar. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua ini punya salah, kita semua ini punya dosa. Ada nggak yang hadir di tempat ini yang saat ini yang kagak pernah berbuat salah? Dari mulai lahir sampai sekarang nggak pernah berbuat dosa ya? Kalau ada tunjuk tangan, saya mau tahu mana dia orangnya. Nggak ada. Setiap kita pasti pernah berbuat salah. Setiap kita pasti pernah berbuat dosa, betul. Terlebih saya nih yang saat ini sedang berbicara, yang kelihatannya kayak orang soleh, kayak orang benar, pakai peci haji, pakai gamis, pakai jubah, mana dia kata kayak Batman, maksud gue. Ini mah cuman casingnya doang Pak. Ini mah cuman lapisannya aja, kelihatannya doang kayak orang alim, kayak orang soleh. Hati siapa yang tahu? Allah. Hati siapa yang tahu? Makanya kita nggak boleh sombong tuh dengan pakaian yang kita gunakan. Jangan sombong dengan harta yang Allah titipi. Apalagi yang punya ilmu, jangan sombong dengan ilmu yang Allah titipi. Karena Allah kagak pernah melihat hambanya dari pakaian. Allah tidak pernah melihat hambanya dari harta, pangkat, jabatan. Yang Allah lihat adalah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat itu hatinya dan amal perbuatannya. Begitu yang saya belajar dari Guru Gofur gitu. Karena saya salah satu murid beliau gitu ya. Ustaz Gofur ini memang banyak memberikan inspirasi kepada kalangan anak-anak muda. Jadi beliau senang kalau melihat anak muda itu rajin ke majelis taklim gitu. Cuman kita beberapa waktu yang lalu bicara banyak dengan beliau, banyak masjid, musola yang sudah mulai jarang anak-anak muda gitu. Ada beberapa tempat tapi bukan di Kecamatan Cineres saja, di Kecamatan Amerika katanya. Emang di Amerika ada kecamatan? Kenapa bisa terjadi? Ternyata salahnya di kita. Harusnya musola, masjid memberikan angin sorga kepada masyarakat sekitar. Jamaah yang masuk masjid mestinya adem gitu, hatinya tenang. Kalau saya masih kecil zaman dulu itu tidur aja di masjid, tidur aja di musola.
Kalau sekarang anak kecil sholatnya dimelin, sholat aja dikuprak-kuprak, benar-benar. Bagaimana kalau seumpama nanti dia, anak kecil itu beda sama kita, itu kalau dia daya rekamnya kuat, nanti 20-30 tahun ke depan itu akan membekas. Jangan kamu sholat berisik, jangan kamu sholat berisik gitu, itu akan membekas terus. Ya, udah malas mau sholat, mendingan di rumah, kagak ada yang ngomel, banyak di rumah mending. Karena kita di KM kita orang masjid, orang musola memberikan angin panas. Itu angin panas. Ada orang yang kagak pernah datang ke musola, orang kagak pernah datang ke masjid, tiba-tiba dia datang. Itu ada jengnya, kagak ada angin, kagak ada hujan, geletik, tumben-tumbenan anak. Itu angin panas terus terang. Yang tadinya dia semangat pengen ke musola, besok kagak datang lagi. Udah karamat buat musola dengan di rumah kawan, gitu. ada juga kita ngasih angin panas. Ya. Ini masyarakat jangan cuma pas mati doang datang ke musola, itu angin panas lah. Jadi gimana caranya ini guru ngomong supaya masyarakat ini dengan masjid, dengan musola itu dapat angin surga. Jadi langkahnya pengen ke musolanya, pengen ke masjid, itu PR buat kita semua. Karena anak-anak muda ini jangan sampai dia lari ke aliran yang kurang tapi mengganggu. Gitu. Karena ini saya dapat beberapa informasi itu ya, pelajaran-pelajaran yang menyimpang anak-anak kita. Bapak aja kalau nggak satu aliran mengaji dibilang najis. Mungkin bapak kalau sholat di tempat yang kalau habis kita sholat di pel itu biasa, udah ada itu ya. Kita sholat di tempat itu di pel, dianggapnya gitu najis. Ini lebih parah dari itu. Kalau bapak ibunya nggak satu aliran dengan dia, itu dianggapnya najis bapak ibunya. Nah ini jangan sampai seperti itu. Dan jangan pernah biarkan musola kita kosong. Kadang-kadang musola kagak ada imamnya, masjid kagak ada imamnya. Akhirnya karena nggak ada imam, yang model begitu masuk. Yang kalau udah yang model begitu masuk udah rada susah. Gitu. Inilah kita harus ambil ibroh dari mereka. Saya salut dengan mereka. Mereka selalu sholat tepat waktu. Gitu. Kita juga kadang-kadang begitu sih. Belum masuk waktu sholat beduk dari musola, emang iya sih ya. Beduk di musola. Itu mereka Pak. Kalau saya perhatikan, saya salut dengan mereka. Ini yang harus kita tiru ya. Anaknya diboncengin naik motor. Gitu ya. Berbondong-bondong datang ke rumah ibadah, masjid di musola. Mereka tujuan ke masjid. Itu belum waktunya masuk, mereka sudah berangkat. Itu yang harus kita contoh mesti. Kita kadang sampai ajan udah tua, buat tungguin kholat, imamnya belum ada, udah nongol-nongol pisan. Itu bocah selawatan, sampai akhirnya selawatan, sampai salah. Ya. Lama amat, lama amat. Itu bukan selawatan, nungguin imam. Ini tapi bukan di Kecamatan Cinere, bukan di Kecamatan Limo, ini di Kelurahan Cina Pak. Kalau di sini insya Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, saya tadi agak sedikit menarik dengan sambutan ketua DKM kita, gitu, mengenai penyakit hati. Wah ini luar biasa. Saya jadi agak nggak usah bahasa yang lain ini aja, karena ini bagian dari diri saya, gitu. Ini pemersatu umat diantaranya adalah sholat subuh gabungan. Cuman yang kita pengen jangan cuma orang-orang yang senja usia, yang sudah lanjut usia yang hadir di subuh gabungan. Kan kebanyakan yang sudah 40 tahun ke atas ya. Ini kan usia-usia yang udah senja ya Pak ya. Walaupun ya nggak usah dibilang lah ya. Yang anak-anak mudanya ya lebih banyak orang tuanya ketimbang anak mudanya. Nah kita pengen seperti itu.
Yang harus kita sikapi saat ini adalah ini menjadi satu acuan buat kita ya, kebersamaan ini ya. Kenapa kita tidak bisa bersama-sama? Yang pertama karena ini rasa kasih sayang kita kepada tetangga gitu ya, kepada sahabat, bahkan rasa memiliki dan kasih sayang kepada rumah ibadah, masjid atau musola ini berkurang gitu. Jadi harus ditanamkan rasa kasih sayang terlebih dahulu, dan kasih sayangnya karena Allah. Itu saya pernah belajar dengan Kiai Gofu, beliau guru saya, jadi beliau aja saya sebutnya. Di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Ini hadis Rasul. Inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wa hiya qalbu. Dia adalah hati. Dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Kalau dia baik, maka baik seluruh jasadnya. Artinya baik kelakuannya, baik cara berbicaranya, baik cara berpikir dan lain sebagainya, baik. Kalau dia jelek, hati ini, kalau dia jelek maka dia jasad ikut jelek, kelakuan jelek, cara memandang jelek, cara berpikir ikut jelek. Karena wahya qalbu, dia adalah hati. Nah, manusia diberikan potensi, ada satu bisa melakukan kebaikan dan keburukan manusia. Nah, semua tergantung pada hati. Ada penyakit hati dalam diri manusia, salah satunya penyakit hati. Ini disebutnya penyakit dengki. Nah, kalau bahasa kitabnya apa? Bahasa agamanya apa? Hasad ya. Hasad itu kalau menurut bahasa dia sebuah kedengkian. Kalau menurut istilah, hasad ini perasaan kagak senang ketika melihat orang lain dapat nikmat dari Allah. Nah, ini hasad. Perasaan gak senang ketika melihat orang lain dapat nikmat dari Allah. Tetangga beli mobil baru, dia kagak bisa tidur 3 hari 3 malam mikirin, ini orang bisa beli mobil, kerja kagak, ngobek kagak, gol-gol, kok bisa beli mobil? Jangan-jangan dia miara tuyul nih, jangan-jangan dia korupsi nih, jangan-jangan. Jadi hatinya gak senang ketika ngelihat orang lain dapat nikmat dari Allah. Ini hasad, ini gak boleh gitu. Sampai tetangganya kawin lagi, dia mikirin gitu, kok bisa ya orang begitu kawin lagi gitu. Ya Allah. Nah, ini penyakit hasad. Kata Rasulullah, hati-hati, jauhi kata Rasulullah penyakit hasad, karena dia bisa membakar semua amalan-amalan kebaikan yang kalian lakukan, kata Rasulullah, seperti api yang membakar kayu. Gitu. Bapak Ibu hadirin jamaah dirahmati Allah, ini Pak, orang yang punya sifat hasad, bukan dia nggak sembahyang, bukan dia nggak sholat, dia sholat. Orang yang punya sifat hasad, maaf, bukan dia nggak rajin ke masjid atau ke musola, rajin. Orang yang punya sifat hasad, bukan dia nggak puasa, dia puasa. Makanya kalau kemarin tuh waktu Ramadan tuh ya, Rasulullah kasih warning tuh begitu. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi cuma dapat lapar apa? Kok bisa? Ternyata bukan hanya lapar dan haus, dia nahan lapar haus, tapi matanya nggak dijaga dari melihat sesuatu yang diharamkan Allah, telinganya nggak dijaga dari sesuatu, bahkan hatinya nggak dijaga. Bayangin dari pagi, dari imsak sampai maghrib, dia tahan lapar tapi dia nggak nahan sesuatu yang diharamkan Allah, atau dalam hatinya ada penyakit, maka dia cuma dapat lapar sama haus. Nah, penyakit hasad ini bisa menghanguskan semua amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan. Maka jangan sampai amalan ibadah kita gitu ya, cuma gara-gara kita dengki sama tetangga gitu. Sholat sebelah dengki sama tetangganya, makmuman sebelah dia, ya udah Allahu Akbar, tetangganya masuk,
sholat sebelah dia karena dia tahu di tetangga ini kayaknya dia pindah dibatalin sholatnya gara-gara dengki sampai sebegitunya. Oh, dan yang lebih berbahaya ini sampai jam berapa gue? Hah? Sampai jam 6. Saya di jam 6 lewat 10. Berarti sudah. Oh, berarti sudah. Ada yang Arisa baik kalau gitu. Saya mah nggak apa-apa. Saya panjangin atau saya pendekin udah diambil udah di lab saya tahu. Nah, gitu udah. Iya enggak. Saya tambahin waktu juga nggak mungkin diklat lagi amplopnya. Kecuali kalau Pak Wali Kota nanya nomor rekening saya. Nah, beda ceritanya. Baik, kalau begitu ini PR buat kita ya. Yang terakhir saya tutup, hati-hati dengan tanaman kebencian yang ada dalam hati kita. Ya, tanaman kebencian ini Pak, itu kalau kita pupuk dengan pupuk kebencian dan pupuk kebencian menjadi buah-buahnya kebencian, pohon buah kebencian nanti kita bagikan. Buah kebencian ini kepada saudara-saudara kita. Buah kebencian ini kita bagikan kepada tetangga kita, kepada orang yang tidak kenal bahkan, ya, supaya mengajak orang benci berjamaah. Rasulullah mengajarkan ini. Maaf lahir batin. Kalau kita lihat buka sejarah kehidupan Nabi, nggak ada tetangga Rasulullah yang hatinya tersakiti oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah akhlaknya mulia, lisannya manis, gitu. Cara berpikirnya indah, akhlaknya mulia. Itulah baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan karena sudah diberikan waktu untuk saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tadi disebut jaga cincin, kenapa disebut jaga cincin? Akan saya jelaskan nanti kalau saya diundang lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.